bahwa Lailatul Qadar itu jatuh di tanggal sekian, tanggal sekian. Enggak ya. Di bulan ini misalnya, insya Allah bukan di malam 27, tapi di malam yang lain. Saya nggak usah sebut ya, karena itu masih rahasia lah. Uh, enggak, jadi metodenya bukan hitung-hitungan. Nah, dan metode hitung-hitungan itu memang ada di sebagian ulama. Dan ini kemudian sampai fuqaha mutaakhirin seperti Bakri Syata di kitab Ibnu Talibin pun masih menukil itu ya. Lalu dinisbatkan nih kaul-kaul kepada Imam Syazili, Imam Ghazali. Tapi aku ayuhal ikhwah la yu'tamad ala dzalika yani walau bisyai. Saya nggak akan berpegang dengan semua ramalan-ramalan hisabi itu ya. Kita cukupkan saja dengan kalam Nabi, taharrauha ya. Carilah, burulah pada malam ganjil, udah gitu aja. Antum pepet aja malam ganjil, setiap malam ganjil pasti ketemu Lailatul Qadar. Ikhwah fillah, pada pagi ini kita akan masuk ke bagian akhir dari kitab Siyam. Yani fi tatawwu' bis-siyam wa tartibil awrad fi ya. Mengenai tatawwu' berarti yang sunnah, yang dalam bahasa kita ya, amalan-amalan atau puasa-puasa yang sunnah, dan tertibul aurat fi, dan mentertibkan aurat fihi. Ini menunjukkan bahwa setiap amalan yang dirutinkan itu disebut dengan wirid ya. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Nuhdiha ila sayyidina Nabi SAW wa sayyidina Al-Fatihah wa al-muallif Abi Hamid Al-Ghazali sahib hadha kitab hiya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fasl Al-Salis fi at-tatawwu' bis-siyam wa tartib al-awrad fihi. Jadi Imam Ghazali kemudian memulai dengan kalimat i'lam anna istihbab as-sawmi yata'akkadu fil ayyam al-fadilah wa fawadil al-ayyam بعضها يوجد في كل سنة وبعضها يوجد في كل شهر وبعضها في كل أسبوع. Jadi istihbabnya saum, puasa-puasa yang dianjurkan itu yata'akkad fil ayyam al-fadilah. Sangat dianjurkan pada hari-hari yang utama. Hari utama itu nanti akan disebutkan, misalnya hari Asyura, ya, 10 hari Zulhijjah, dan lainnya. Itu yang disebut ayyamul fadilah, al-ayyamul fadilah. Kemudian wa fawadilul ayyam, sedangkan keutamaan hari itu ba'duha yujad fi kulli sanah, ya. Ada yang ditemukan, didapatkan pada tahunan, ada yang per bulan, ada yang per minggu. Ada yang tahunan, ada yang bulanan, ada yang mingguan. Wa amma fis sanah, adapun dalam tahunan, ba'da ayyami Ramadan, maka ada pada setelah Ramadan. Fa yawmu Arafah wa yawmu Ashura wal 'ashr al-awwal min Dzulhijjah wal 'ashr al-awwal min al-Muharram wa jami' al-'ashr al-hurum mazannu as-sawmi wa hiya awqatun fadilah, ya. Wa hiya awqatun fadilah. Jadi ini perlu bisa dihafalkan, ya. Hari-hari yang dianjurkan berpuasa setelah Ramadan itu yang ayamnya ayam fadilah, tahunan. Pertama, Yaum Arafah, pada hari Arafah. Itu bagi yang tidak haji. Arafah berarti 9 Zulhijjah. Kemudian Yaum Ashura. Yaum Ashura dari kata Asyara, berarti hari yang ke-10 Muharram. Hari itu adalah hari Sayyidina Musa dibebaskan daripada kejaran raja yang zalim, yaitu Fir'aun. Wal ashrul awal, 10 hari pertama dari Dzulhijjah sebenarnya sudah masuk di situ Arafah, tapi ini dihitung dari hari pertama, ya. Wal ashrul awal minal Muharram, begitu juga 10 hari pertama pada bulan Muharram. Kayak dulu di kampung-kampung, di pesantren-pesantren, ada
tradisi puasa pada hari-hari tersebut. Wa jami'al ashhuril hurum, bahkan semua bulan haram. Berarti ditambah Rajab. Saya masih ingat dulu Syekhuna Ali Mustafa Yaqub bercerita, kami dulu berpuasa itu pada bulan Rajab, ya, kemudian bulan Zulhijjah, ya, kemudian bulan Muharram. Begitu juga di kampung saya, suluk-suluk tarekat sufi seperti tarekat Naqsyabandiyah itu dilakukan pada bulan-bulan tersebut, ya, ditambah Ramadan. Jadi di luar Ramadan ada suluk 10 hari di Zulhijjah, suluk 10 hari di Muharram, ada suluk 10 hari di Rajab, ya, Rajab bagian akhir. Lalu dikatakan di situ, wa kana Rasulullah SAW yuksiru shauma Sya'ban. Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban hatta kana yuzann annahu fi Ramadan, ya. Sehingga dikira beliau berpuasa seperti di Ramadan. Hadis ini muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini kan kelihatan kalau beliau membaca Bukhari dan Muslim, ya. Wa fil khabar, dalam beberapa riwayat juga ada riwayat Imam Muslim, ya. Afdhalus siyam ba'da syahr Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, bulan Allah, yaitu Muharram. Kenapa? Li'annahu ibtida'us sanah. Karena ini adalah permulaan daripada tahun. Fabina'uha 'alal khair ahab wa arja lidawami barakat. Maka memulainya dengan kebaikan, yaitu kebaikan siam, itu lebih disukai dan lebih diharapkan agar mendapatkan dawamul barakah, berkeberkahan yang berketerusan. Kemudian ada saumu yaumin min syahri haram afdal min 30 min ghairihi. Ini hadis, teman-teman, tidak sampai derajat sahih, ya. Ini diriwayatkan, dinukil oleh Imam Al-Azdi fi du'afa, ya. Jadi, tapi ini tidak sampai pada derajat maudhu, ya. Ada sebuah athar bahwa puasa 1 hari di bulan haram lebih afdal dari 30 hari di bulan lainnya. Wa shaumu yaumin min Ramadan afdal min 30 min syahri haram. Dan berikutnya, puasa sehari di bulan Ramadan lebih afdal daripada 30 hari di bulan haram, ya. Nah, ini riwayat termasuk riwayat dhaif, bahkan kalau di riwayat yang lain 1 hari puasa di bulan Ramadan tidak tergantikan bahkan dengan puasa setahun pun, ya. Shaumud dahr. Wa fil hadis, man shama 3 ayyam min syahri haram, min syahrin haram, ya. Siapa yang puasa 3 hari dari bulan haram, ini juga hadisnya dhaif, ya. Juga sama riwayatnya Al-Azdi. Nah, kalau yang tadi itu juga ada di Tabarani. Siapa yang berpuasa 3 hari di bulan haram, yaitu Khamis, Jumat, dan Sabtu, kataballahu lahu bi kulli yaumin ibadatan 900 sanah. Ya, maka Allah catat baginya puasa 900 tahun. Tapi ini riwayat yang dhaif, ya. Wa fil khabar, idza kana an-nisfu min Sya'ban fala shauma hatta Ramadan. Nah, ini hadisnya dhaif, sahih, ya. Yang ada maknanya dalam kutubus sittah. Kalau sudah masuk setengah Sya'ban, maka fala shauma hatta Ramadan, ya. Tidak dianjurkan lagi puasa sampai Ramadan. Nah, ini kita tambahkan, kecuali puasa yang sudah kita wiridkan. Misalnya sudah biasa puasa Daud, sudah biasa puasa Senin Kamis. Walihada yushabbu an yuftira qabla Ramadan ayyam. Fa in wasala Sya'ban bi Ramadan fajaiz. Maka sangat dianjurkan untuk iftar, untuk tidak berpuasa beberapa hari sebelum Ramadan. Fa in wasala Sya'ban bi Ramadan fajaiz. Tapi ya boleh-boleh saja kalau dia mau meneruskan puasa di bulan Sya'ban lalu dilanjut pada bulan Ramadan. Fajaiz, ya. Ini boleh-boleh saja. Cuma kadang orang awam sudah baru dapat 1 hadis, ini sudah berani ngelarang-ngelarang orang lain. Banyak pertanyaan seperti ini di bulan Sya'ban kemarin. Ustaz, saya biasa Senin Kamis, tapi ada orang yang bilang fala tasum, nggak boleh puasa sampai setelah nisfu Sya'ban. Nah, ini pemahaman yang kurang tepat sebenarnya.
Fa'ala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan wa fasala miraran katsiratan. Jadi Nabi pernah melakukannya sekali, yang disebutkan sini sekali. Wa fasala miraran katsiratan. Tapi lebih banyak beliau membuat jarak. Artinya sebelum Ramadan beliau berbuka dulu, tidak berpuasa beberapa hari. Wala yajuzu an yaqsuda istiqbal Ramadan bi yaumain aw salasa illa yuwafiqa wirdan lahu. Seperti yang kita sebutkan barusan, tidak boleh ya dia bermaksud untuk dalam menyambut Ramadan berpuasa 2 hari atau 3 hari sebelum Ramadan, illa kecuali itu adalah hari kita wiridannya wirid puasa. Seperti yang saya sebutkan misalnya ini kemarin kita puasa bulan di tahun ini hari Selasa. Di antara antum ini ada yang sudah biasa berwirid puasa Senin, maka dibolehkan berpuasa di hari Seninnya. Nah, cuma karena Nabi nggak melakukannya sering, sebaiknya nggak dilakukan setiap tahunnya. Lakukan yang afdal, yaitu kita tidak berpuasa beberapa hari sebelum Ramadan. Wa kariha ba'du sahabah ay yusama Rajab kullah hatta la yudahiya bi syahr Ramadan. Nah, dimakruhkan oleh sebagian ulama, sebagian sahabat, ulama sahabat tentunya, berpuasa Rajab semuanya sehingga mirip dengan bulan Ramadan. Dan perlu kita ketahui teman-teman, puasa Rajab itu bagian dari puasa bulan haram. Namun ada orang-orang yang kemampuan keilmuan fikihnya masih nanggung, baru mengerti takhrij hadis, ketemulah hasil takhrij hadis fadilah puasa Rajab itu kan hampir semuanya hadisnya dhaif, matruk, hadisnya parah lah ya. Tapi bukan berarti puasa bulan Rajab itu dilarang, enggak. Kenapa? Karena itu puasa syahrul haram. Maka tetap dianjurkan, cuma sebagian besar sahabat memakruhkannya jika kita berpuasa penuh. Jadi silakan puasa di bulan Rajab, bukan karena hadis-hadis palsu, siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab sama dengan 1000 tahun, dan bla 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 ya. Nah, nanti tahun depan ada lagi nanti yang akan membid'ahkan puasa Rajab. Nah, ini karena ada satu kaidah yang mereka tidak faham. Apa itu? Ad-dalil ghairul madlul. Nah, ini kaidah perlu dihafalkan teman-teman. Ad-dalil ini kaidah usuli ya. Dalil itu belum tentu selaras hukumnya dengan objek yang dibicarakan dalam dalil itu. Misalnya, dalilnya, hukum dalilnya, kualitas dalilnya dhaif. Belum tentu isi daripada riwayat itu dhaif. Kenapa? Siapa tahu ada riwayat lain yang sahih semakna dengan itu. Persoalan Ramadan, persoalan puasa bulan Rajab itu masuk ke dalam contoh bagian dari ad-dalil ghairul madlul. Ini dalilnya dhaif semua, tapi madlulnya belum tentu dhaif. Apa madlulnya? Sunnah berpuasa di bulan Rajab. Ya. Fal ashhurul fadila Dzul Hijjati wal Muharrami wa Rajab wa Sya'ban. Dzul Hijjati wal Muharram wa Rajab wa Sya'ban. Ya. Adapun bulan-bulan yang mulia itu bulan Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Sya'ban. Ya. Ini bukan bulan haram ya, tapi bulan mulia. Sya'ban bukan bulan haram, tapi disebut bulan mulia. Kenapa? Di sana ada nisfu Sya'ban, dan itu adalah masa-masa takdir kita diturunkan menjadi standar kerja malaikat untuk setahun ke depan. Ya. Maka dan amal semuanya diangkat, dan Nabi SAW suka beramal apabila amalnya sedang diangkat. Wal ashhurul haram wa ashharul hurum ya Dzulqa'dah, di Dzulqa'dah yaitu sebulan setelah Ramadan, setelah Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab. Nah, maka pada bulan Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, teman-teman, tergabung dua sisi. Pertama fadilah, yang kedua haram. Ya, bulan haram dan bulan fadilah, bulan mulia.
Ya, kemudian wa afdalu hadzal hajjati li'anna fihi al-hajj wal ayyam al-ma'lumat wal ma'dudat. Wa dzul qa'dati min al-ashhur al-hurum wa huwa min ashhur al-hajj. Wa Syawal min ashhur al-hajj wa laysa min al-haram ya. Wa laysa min al-hurum wal muharram wa Rajab laysa min ashhur al-hajj. Nah, itu maksud kalimat yang tadi saya ketinggalan ya. Wahid fard wa salasah sard. Yang paling afdal dari semua itu adalah bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena bulan Dzulhijjah itu fihil hajj, ada haji, ada ayyam al-ma'lumat wal ma'dudat. Ya, ada hari-hari yang sudah ditentukan dan yang sudah dihitung di situ. Ya, yaitu ada 10 hari pertama dianjurkan berpuasa, kemudian di tanggal 9-nya ada Yaum Arafah, kemudian sebelumnya ada Tarwiyah, dan setelahnya ada Aid, lalu kemudian ada Tasyrik. Nah, di hari Aid dan Tasyrik tentu kita nggak berpuasa, haram bahkan berpuasa. Adapun Dzulqa'dah itu min asyhuril hurum, itu dari bulan haram ya. Wa huwa min asyhuril hajj. Itu termasuk bulan haji. Termasuk Syawal itu bulan haji. Walaysa, jadi ada istilahnya bulan haji. Bulan haji itu 3 teman-teman. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Walaysa minal hurum, tapi bukanlah Syawal itu bagian dari bulan haram. Wal Muharram wa Rajab laisa min asyhuril hajj. Sebaliknya, bulan Muharram setelah Dzulhijjah ya, lalu bulan Rajab sebelum Sya'ban itu bukanlah bulan haji. Lalu dalam satu kabar, nah ini riwayatnya sahih ya, separuh depannya ini sahih, separuh belakangnya yang tengahnya ya, yang tengah dan belakangnya ini sepertinya ziyadat dari beberapa riwayat, misalnya riwayat Tirmizi dan lain-lainnya. Coba kita baca. Ma min ayyamil amal fihinna afdal, tidaklah ada hari amal fihinna padanya afdal wa ahab ilallah, lebih dicintai dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala min ayyami asyri Dzulhijjah. Bisa dibaca usyur ya, pada hari 10 hari pertama Dzulhijjah. Inna shauma yaumin minhu ya'dilu siyama sana. Nah, ini tambahannya. Kalau di riwayat Imam Muslim nggak ada lafaz ini. Puasa 1 hari pada hari tersebut itu sama dengan puasa setahun. Wa qiyamul lailah minhu ta'dilu qiyama lailatul qadar. Qiyamul lail pada malam itu sama dengan qiyamul lail pada Lailatul Qadar. Nah, ini ziyadah ini sepertinya bermasalah ya, tidak sampai derajat sahih. Tambahannya ini. Qila wal jihad. Nah, yang ini kembali sahih lagi. Tidak pula jihad. Maksudnya apakah lebih afdal dari jihad wahai Rasulullah? Qala wal jihad fi sabilillah, kecuali jihadnya illa man uqira jawadu wa uqri qadam, kecuali yang kalau kita terpukul di situ, hantam di situ, berdarah-darah di situ, menumpahkan darah, baru jihad fisabilillah afdalillah. Wa amma ma yatakarrar fi syahr, adapun yang berulang-ulang pada bulan, pada 1 bulan ya, fa awwalu syahri wa awsatuhu wa akhiru, maka dianjurkan berpuasa pada awal bulan, pertengahan bulan, lalu akhir bulan. ووسطه الأيام البيض وهي 13 والرابع 10 al-15. Dan pertengahan dari Yaumul Bid itu, wasatul ayyam itu bisa ada yang disebut bid ya. Bid ini kalau secara harfiah bisa diartikan kata abyad, putih, bisa diartikan juga seperti telur, ya, bulan qamar di atas di langit mirip-mirip telur. Yaitu puasa hari ke-13, ke-14 dan 15. Wa amma fil usbu', ada puasa yang mingguan ya. Fal itsnaini wal khamis, yaitu puasa pada hari Senin, hari Kamis dan Jumat. Ini penting nih teman-teman. Ternyata dalam kitab Imam Ghazali disebutkan dianjurkan puasa hari Jumat bersamaan dengan Kamis kan atau tidak? Ini lain cerita ya. Fahadhihi hiyal ayyamul fadilah فيستحب فيها الصيام وتكثر الخيرات لتداعف أجورها ببركة هذه الأوقات. Nah, inilah hari-hari yang dianjurkan padanya siam, puasa,
wa taktsiril khairat, banyak amal-amal yang baik, litada'fi ujuriha, karena pahalanya dilipat gandakan bi barakati hadil awqat, ya. Lalu ada puasa dahar. Nah, ini yang paling menarik di kajian kita pada pagi ini. Puasa dahar, puasa setahun penuh. Ini kayaknya ada yang aktif deh, Siti Musa, suaranya di unmute aja dulu semua. Ya, baik. Wa amma shamud dahri fa innahu syamilun lil kull. Adapun puasa dahar, bukan dahar bahasa Sunda dan Jawa, ya. Dahar bahasa Sunda artinya makan, ya. Fa innahu syamilun lil kull wa ziyadatun wa lissalikina fihi turqun. Fa minhum man kariha dzalik. Puasa dahar itu ini syamil lil kull, mencakup semua jenis puasa yang kita sebutkan tadi. Tapi, apa kata beliau, ya, walisalikina fihi turqun, ini untuk orang yang salik, ada metodologi dalam mengamalkannya. Idh waradat akhbar tadullu ala qarahati faminhum man kariha dzalik. Tapi ini dianggap makruh oleh sebagian orang. Waradat akhbar, karena ada riwayat-riwayat tadullu ala karahati yang menunjukkan bahwa puasa dahar itu makruh. Jadi ada riwayat yang memakruhkannya. Ya, Nabi kan melarang, ya. Melarang beberapa sahabat puasa dahar. Wasahih annahu innama yukrah syai'ain. Nah, jadi kalau ahli fikih itu ada riwayat yang melarang puasa dahar, itu tahu celahnya di mana. Ini kefakihannya Imam Al-Ghazali. Wasahih annahu innama yukrah syai'ain. Apa kata beliau? Makruhnya puasa dahar itu, puasa sepanjang tahun itu, selain yang haram tadi, ya, ini karena dua hal saja. Ahadihima badal dari syai'ain, alla yuftira fil 'idain wa ayyam tasyrik. Ini dilarang kalau dia tetap berpuasa pada hari raya dan ayyam tasyrik. Jadi yang tidak boleh puasa dalam ajaran Islam itu cuma dua ini aja, ya. Idul Fitri, Idul Adha, lalu ayyam tasyrik 3 hari, berarti cuma 5 hari. Fahuwa dahru kulluh. Maka kalau begitu seluruh harinya orangnya puasa, termasuk di hari yang haram. Nah, makanya ini kemudian diukrah, dimakruhkan. Makruh di situ bisa diartikan haram, ya. Wal akhar ayyarghaba an-sunnati fil iftar. Dia ini tidak suka sunnah iftar. Wa yaj'al as-sawma hijran ala nafsihi ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimu. Jadi ada orang yang mencoba untuk menghajar dirinya, melatih dirinya, tapi sangat ekstrim, kira-kira itu maksud beliau. Padahal Allah suka sekali kepada hamba yang mengambil rukhsah, sebagaimana Allah juga suka kepada hamba yang mengambil azaib, jamak lawan dari rukhsah. Azaib ini amalan yang tidak dirukhsah, amalan yang sempurna. Fa idza lam yakun syai'un min dzalika wa ra'a salahan fi shaum ad-dahr falyaf'al. Fa idza lam yakun min dzalika, kalau dua hal ini tidak dia lakukan, ya, wa ra'a salahan fi shaum ad-dahr falyaf'al, maka dia melihat dirinya salah, ya, cocok untuk hal puasa dahar, lakukan saja. Faqad fa'alahu jama'atun minas sahabah wat tabi'in. Nah, ini kata-kata penting. Sebagian sahabat dan tabi'in melakukannya. Siapakah sahabat yang puasa dahar? Yang saya ingat, Sayyidina Utsman dan Sayyidatuna Aisyah. Kalau tabi'in, muridnya Sayyidah Aisyah, yaitu Urwah, ya, ayah dari Hisham bin Urwah. Urwah itu puasa dahar. Dan banyak lagi, ya. Kalau di tabi'in ini sangat banyak yang berpuasa dahar. Seandainya puasa dahar itu haram, tentulah Sayyidah Aisyah, Sayyidina Utsman, Urwah itu tidak melakukannya. Man samad dahar kullahu
Duyiqat alaihi jahannam wa uqida tis'in. Ini hadis tidak masyhur teman-teman ya, tapi ada Imam Al-Iraqi sepertinya cenderung menhasankannya karena mengikuti Abu Ali At-Tusi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasai, tapi bukan dalam Mujtaba, kemudian Ibnu Hibban ya. Siapa yang berpuasa dahar, semuanya ditutuplah, disempitkanlah kepadanya jahanam dan diikat 70 kali ya. Ma'nahu lam yakun lahu fiha maudhi', sehingga tidak ada, maksudnya adalah sehingga tidak ada tempat dia di neraka. Wa dunahu darajatan ukhra wa huwa shaumu nisfi syahr. Nah, ada di bawah puasa dahar ini yaitu puasa setengah dahar. Apa itu? Puasa sehari lalu iftar sehari yang kita sebut shaumu Daud. Sehingga wa dzalika ashaddu 'ala an-nafs wa aqwa fi qahriha wa qad warada fi fadlihi akhbarun katsira li'anna al-'abda fihi baina as-shaumi yaumin wa syukri yaumin. Saumi di situ artinya sabar ya. Karena hamba di situ sehari dia bersyukur, sehari dia bersabar. Bersabar dengan menahan makan, minum, bersyukur dengan berbuka. Jadi teman-teman, beliau menyebutnya puasa nisfud dahar. Kalau yang masyhur dalam tradisi kita sekarang kita sebut dengan puasa Daud. Nah, ini juga menunjukkan apa? Bahwa syar'u man qablana idza aqarrahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa huwa masyru'. Puasa yang dulu diamalkan atau syariat yang dulu diamalkan para nabi terdahulu lalu nabi takrir, maka dianjurkan kita melakukannya ya. Lalu di hadis berikut dikatakan uridat alayya mafatihu khazainid dunya wa kunuzul jannah faradatuha wa qultu أجوع يوما وأشبع يوما أحمدك إذا شبعت وأتضرع إليك إذا جئت. Ya, hadis ini semaknanya ada dalam riwayat Tirmizi dan kualitasnya hasan. Apa kata Nabi? Aku ditunjukkan semua kunci-kuncian dunia, kunci-kuncian perbendaharaan dunia, perbendaharaan bumi. Ya, lalu aku menolaknya dan aku memilihnya. Lapar sehari, lalu kemudian asyba' yauman. Aku kenyang sehari. Aku memuji Allah pada hari yang aku tidak puasa, aku bersabar, merendah diri kepada Allah pada hari aku lapar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu siyam saumu akhi Daud, kana yasumu yawman wa yaftiru yawm. Puasa yang paling afdal adalah puasa saudaraku Daud. Beliau berpuasa satu hari lalu berbuka di hari berikutnya. Artinya tidak berpuasa dari berikutnya. Coba lihat di situ teman-teman. Nabi Muhammad menyebut para nabi yang lain dengan istilah akhi. Padahal duluan mereka, bu'usnya, ya, mereka lebih dulu dibangkitkan, diutus. Tetapi secara adab, kan lebih tinggi Sayyidina Nabi SAW, Nabi Muhammad. Nah, tapi beliau tetap menyebutnya akhi Daud. Ya. Wa min dzalika munazalatuhu li Abdullah bin Amr. Nah, ini juga diperkuat dengan riwayat yang Nabi tempatkan. Jadi Nabi itu menempatkan satu amalan sesuai dengan kondisi seorang sahabat. Yaitu Abdullah bin Amr, karena beliau ini sudah melihat Abdullah bin Amr ini nanti jadi politisi. Ya. Maka beliau menganjurkan puasa Daud, dengan puasa dahar. Walaupun beliau mengatakan ini utiku aktsar min dzalik, aku sanggup lebih dari itu. Faqala sum yauman wa aftir yaum. Tapi Nabi kemudian mengatakan, udahlah puasa sehari, kamu tidak puasa sehari. Faqala inni uridu afdal min dzalik. Aku ingin lebih dari itu wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, la afdal min dzalik. Tidak ada yang afdal lebih dari itu. Binisbah ila Abdullah bin Amr. Jadi untuk taraf level Abdullah bin Amr tidak ada yang lebih afdal dari itu. Cuma hadis ini dipakai oleh sebagian ulama untuk mengatakan tidak ada yang lebih afdal dari Saumi Daud. Gitu ya. Nah, ini yang kemudian disebutkan oleh Imam Al-Ghazali munazalah. Nah, ini penting sekali. Beliau menempatkannya khusus untuk Abdullah bin Amr, inilah yang afdal. La afdal min dzalik binisbah ilaik. Kira-kira gitu kalau dimaknai. Tidak ada yang lebih afdal dari itu khusus untukmu Abdullah bin Amr. Karena hal yang sama terjadi pada bab qiraah, tilawah, khatmul Quran. Abdullah bin Amr ini mau setiap hari khataman. Karena Nabi mengatakan tidak yafqah, ya, tidak faham Al-Quran
Siapa yang khatam aqal min thalas, ya. Lebih kurang dari 3 hari. Ketika tua, Abdullah bin Amr baru kemudian merasakan beratnya karena umur sudah tidak sanggup untuk khataman seperti muda. Tiba-tiba ada orang yang tidak paham lalu mengatakan kepada kita, oh ini semua berlaku untuk semua, tidak boleh khataman dalam sehari lebih dari sekali. Ini orang nggak mengerti riwayat salafus saleh. Utsman bin Affan sehari semalam itu khatam 8 kali. Ya. Waqad ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam ma shama syahran kamilan qat illa Ramadan. Dan hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa full 1 bulan kecuali bulan Ramadan. Bal kana yuftir minhu wa man la yaqdir ala shaum nisfi syahr nisfi dahr fala ba'sa bi thulutsih. Kalau nggak saum setengah tahun puasa Daud, ya udah sulusnya. Sulusnya apa? Biaya suma wa yuftir yaumain. Puasa 1 hari lalu berbuka 2 hari. Ya mirip-mirip Senin Kamis lah ya. Wa in shama salas min awal syahr wa salasata min al-wasat. Kalau dia puasa 3 hari di awal bulan, lalu 3 hari di tengah, 3 hari di akhir, fahuwa sulus. Ini juga bisa disebut sulus. Wa waqi'un fil awqatil fadilah, masuk juga ke waktu-waktu utama, atau insam al-itsnain wal khamis wal jum'ah. Nah, dia puasa hari Senin, Kamis, Jumat. Teman-teman, hari Senin, Kamis itu hari naiknya amal. Senin hari naiknya Nabi dilahirkan, Kamis amal diangkat, Jum'ah itu disebut puasa hakikat sebenarnya. Ya. Puasa ruh sebenarnya. Tapi ini tidak disebut oleh banyak orang ulama ya. Fahuwa qaribun min sulus. Puasa Senin, Kamis, Jumat itu aqrab ila sulus ya. Wa idza zaharat awqat al-fadila فالكمال في أن يفهم الإنسان معنى الصوم أن مقصوده تصفية القلب وتفريغ الهم لله عز وجل. Nah, kalau sudah paham, semua itu tidaklah bertujuan kecuali tasfiyatul qalb, membersihkan kolbu. Jadi kolbu itu teman-teman ada nuktah di dalam. Setiap kita maksiat, kita bahkan kepikiran maksiat langsung ada noda hitam, nuktatan sauda. Nah, puasa ini bisa membersihkannya. Wa tafridul hamdillah. Lalu himmahnya akan fokus kepada Allah SWT. Wal faqih bidaqa'iqil batin yanzuru ila ahwali. Maka orang yang mengerti, nah, beliau menyebut faqih ini ingin dikembalikan ke makna asalnya, tidak hanya dengan hukum yang zahir, tapi juga bidaqa'iqil batin. Orang yang faqih, yang benar-benar faham dengan rahasia-rahasia batin, yanzuru ila ahwali, maka dia akan melihat ahwal. Ahwalnya gimana? Mana yang cocok kepadanya? Apakah puasa dahar, setengah dahar, sulus dahar, atau qarib ila sulus dahar. Faqad yaqtadi haluhu dawam as-shawm, qad yaqtadi dawam al-fitr. Bahkan kadang-kadang bisa jadi dia nggak puasa sama sekali, ini dawam al-fitr. Wa qad yaqtadi masjul iftar bis-shawm. Atau ya digilir aja secukupnya, sepantasnya, secocoknya. Nah, begini sangat Imam Ghazali sangat luas sekali dan tidak tegang. Harus puasa dahar baru usul ke Allah, enggak gitu. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud dalam riwayat yang sahih itu memilih tidak berpuasa supaya beliau kuat qiyam dan tilawah. Qiyamul lail, qiyam siang hari juga. Nah, ini berbeda dengan Utsman, kan beliau ini semasa ya. Utsman dan Mas'ud. Utsman ini kuat pada tilawah dan puasa. Kalau Ibnu Mas'ud kuat pada qiyam dan tilawahnya. Wa idza fahima al-ma'na wa tahaqqaqa hadda fi suluki tariqil akhirah, kalau sudah faham ya, semua itu dalam menempuh jalan akhirat, bi muraqatil qalbi, dengan mengintai, melihat, memandang kalbu kita, lam yakhaf alaihi salahu qalbi, tidak dikhawatirkan kepadanya kebagusan, kebeningan kalbunya, wa zalika la yujibu tertiban mustamirran. Maka kalau memang tidak hatinya stabil gitu ya, tidak perlu dia kemudian mentartib harus dengan puasa Daud atau puasa dahar dan lain. Walidzalika ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam kana yasumu hatta yuqal, inilah Nabi ini fleksibel. Kalau terakhir puasa la yuftir wa yuftir hatta yuqal. Kadang kalau Nabi itu nggak berpuasa, orang mengira Nabi itu nggak pernah puasa sunat kayaknya gitu ya. Wa yanam hatta yuqalu la yaqum. Nabi ini tidur
Sehingga orang mengira Nabi itu nggak qiyamul lail yang panjang. Wa yaqumu, kadang Nabi qiyamul lail sehingga orang mengira Nabi ini nggak pernah tidur. Jadi Nabi ini fleksibel. Tetap ada witirnya, tetap ada puasanya, tapi beliau sangat fleksibel. Maka teman-teman, ini pada siapa? Ini pada orang-orang yang sudah wasil, yang sudah usul, atau orang yang sudah mengerti hakikat puasa, hakikat amal. Wa kana dzalika bihasabi ma yankashifu lahu bi nurin nubuwah min al-qiyam bi huquqil awqat. Dan itu semua berdasarkan apa yang Allah singkapkan kepada Nabi dari nur dengan nur nubuwah tentang qiyam melaksanakan hak-hak waktu. Waqad karihal ulama ay waliya bainal iftar akthar min arba'ati ayyam taqdiran bi yaumil 'id wa ayyam tasyrik wa dzakaru, ya. Sebagian ulama memakruhkan kita iftar, kita nggak pernah berpuasa sepanjang 4 hari. Nah, mengambil pelajaran dari Idul Adha dan Tasyrik. Idul Adha 1 hari, tambah Tasyrik 3 hari, berarti 4 hari. Pada hari nggak berpuasa, nah kita kemudian dianjurkan lagi berpuasa. Gitu. Wa zakaru anna dzalika yubsil qalb. Kenapa? Karena ulama kita menganggap orang yang banyak iftarnya, yang banyak tidak puasanya, ini kolbunya akan keras. Wa yulidu radi'al adat, akan melahirkan kebiasaan yang buruk, mungkin faktor makan kali ya. Wa yaftah abwaab syahwat, dan akan membuka pintu-pintu syahwat. Wa li'umri huwa kadzalika fi haqqi aktsaril khalq. Demi umurku, memang begitulah kebanyakan makhluk. La siyama man ya'kul fil yawm wal laila marratain. Apalagi yang sudah terbiasa makan setiap hari 2 kali. Nah, jadi bagi Imam Ghazali makan sehari 2 kali, waduh, ya, terus jarang puasa, ya salah. Ya, jadi kalau zaman-zaman kita ini, Imam Ghazali hidup, mungkin Imam Ghazali udah geleng-geleng kepala tiap hari, ya. Mungkin belum nggak tahan lama di zaman ini kayak. Kecuali ketemu orang-orang yang ahli ma'rifat, mungkin beliau senang. Fahadha ma'aradna dzikrahu min tartibi shaumil mutatawwi' bihi wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, ini akhir teman-teman daripada Kitabus Syiyam. Alhamdulillah kita sudah selesai di Kitabus Syiyam. Semoga ini salah satu cara kita menghidupkan turasnya Imam Ghazali, khususnya yang menjamak, yang menggabungkan antara fan fikih dengan fan tasawufnya. Saya kembalikan ke Sidi Musa, fadhal. Baik Maulana, jazakumullah khair jaza. Kita sudah selesai membahas kitab Asrarus Shaum dari kitab Ihya Ulumuddin. Mungkin kita buka tanya jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan Maulana. Yang pertama, mohon keterangannya Buya, mana yang lebih melatih qalbu antara puasa dahar dan puasa Daud? Apa? Yang lebih berpengaruh untuk melatih qalbu antara puasa dahar atau puasa Daud, mana yang lebih afdal untuk melatih qalbu? Ya, tentu yang lebih banyak secara nafsiyah, yang lebih banyak puasanya tentu lebih kuat dalam melatih nafsu. Tapi secara ahwal rohani, maka lebih kuat puasa Daud. Kenapa? Karena ahwal rohani yang ada pada puasa Daud itu gabungan antara syukur dan sabar. Iman itu kan separuhnya adalah syukur, separuhnya sabar. Begitu dalam hadis. Jika kita puasa di 1 hari, maka kita dapat sayap kesabaran. Jika kita berbuka di hari berikutnya, kita dapat kesyukuran. Nah, secara ahwal rohani, saya memilih puasa Daud. Ya. Wallahu a'lam. Baik, Maulana, pertanyaan berikutnya terkait dengan tabiyatun niyah di Lailat di Ramadan, berniat di malam hari di Ramadan. Jika terlupa untuk berniat di malam hari, bagaimana? Dan kemudian bagaimana pula dengan wanita yang sedang haid untuk menghafal dan murojaah Al-Quran? Terima kasih. Ya, tabiyat itu jangan dibayangkan mesti nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr ramadhana lillahi ta'ala atau hadis sana la akhiri, ya. Itu adalah lafaz yang lengkap, lafaz niat. Tabiyat itu fil qalb sebenarnya. Tabiyat itu ada di qalbu. Maka kalau orang sudah tabiyat di qalbunya, esok saya puasa, misalnya ketika kita berbuka, kita sudah niat lagi besok untuk berpuasa. Misalnya
Juga kita mau sahur, kita sudah niat kok puasa, itu sudah tabiat sebenarnya. Namun kita ini dianjurkan untuk memantapkannya supaya lebih kuat. Makanya ulama kita menganjurkan untuk mentalafuzkannya. Cuma mentalafuzkan ini teman-teman melafazkan ya tidak wajib lah menurut saya. Yang wajib itu tabiat itu fil qalb. Jadi sebenarnya kita sudah niat. Namun kenapa tabiat dengan lafaz ini penting? Karena khusus dalam mazhab Syafi'i, mentabiat itu mesti muayyan, mesti jelas. Jelas itu gimana? Aku niat puasa. Puasa apa? Puasa Ramadan. Harus jelas Ramadannya. Ramadan yang mana? Ramadan tahun ini. Gitu. Nah, itu kelebihan mazhab Syafi'i, detail. Ya. Kalau bahasa rohani, niat itu adalah dialog dengan kolbu. Maka kalau kita sudah niat di kolbu, kita sudah dialog dengan kolbu, kita mau puasa esok hari, sebenarnya itu sudah masuk kepada tabiat. Ya. Talafuz adalah upaya untuk menyelaraskan zahir dan batin, karena kita tidak sempurna seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana anak perempuan yang haid? Ya, kalau membaca fikih Imam Syafi'i yang kemudian dikembangkan oleh Imam Nawawi membolehkan perempuan yang hafizah untuk murajaah dengan niat zikir. Nah, tapi saya punya solusi. Tidak usah dikomat-kamitkan, cukup dipandang mushafnya lalu dibaca dengan hati. Nah, itu lebih aman ya daripada masuk ke ranah khilaf. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf itu mustahab. Dan sebenarnya di sini tidak ada khilaf. Orang yang haid itu dilarang membaca Al-Quran kecuali dengan niat untuk zikir. Ya, jadi boleh murojaahnya diniatkan sebagai zikir atau wiridan. Tafadhol. Baik, baik. Pertanyaan berikutnya terkait dengan puasa antara orang Islam dan non-Muslim. Ini penanya mengatakan apa perbedaannya, dan dia menemukan ada non-Muslim yang berpuasa ternyata dia mendapatkan natijah berupa ahwal rohani dari puasanya. Lalu apa bedanya? Bukan ahwal rohani ya. Baik. Apakah ada puasa di kalangan non-Muslim? Ada. Itu dalilnya kan jelas. Ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang beriman, berpuasalah kamu, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Siapa orang sebelum kamu? Saya sudah jelaskan di awal pertemuan. Itulah yang kemudian dirujuk kepada nasab Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Ismail punya saudara Ishak. Ishak nanti punya keturunan, ada Nabi Musa. Nah, dari Nabi Musa semuanya ini kemudian turunlah yang kita sebut Bani Israel, ya, orang-orang Yahudi, dan mereka ini berpuasa. Maka kalau kita buka kitab Bible, ketemu Nabi Daniel, Esther, mereka puasa yang 3 hari, ya. Zakaria, mereka nyebutnya begitu, itu puasanya 3 hari, puasa lisan. Sedangkan Daniel, seingat saya 10 hari, Esther juga begitu. Ada Nabi Musa berpuasa 40 hari. Ini kan keturunan Nabi Ibrahim semua. Lalu bagaimana keturunan yang ketiga yang pernah saya sebut dari istri yang ketiga, yaitu Konturah. Ini yang kemudian melahirkan bangsa-bangsa di India, termasuk negeri kita. Makanya ada puasa hari lahir. Orang Hindu kan ada puasa hari lahir, puasa orang-orang Brahmana itu. Nah, ini kan mengikuti tradisi Nabi Muhammad juga, beliau puasa di hari lahirnya, ya. Dan lain sebagainya. Maka teman-teman, orang terdahulu sudah berpuasa. Apakah mereka dapat natijahnya? Ya, tapi itu bukan natijah ruhiyah. Ya. Natijah ruhiyah hanya kepada orang yang percaya kepada Allah. Itu hanya natijah nafsiyah, masih di nafsiyahnya. Nafsiyah ini bukan hawa nafsu ya, tapi ketajaman yang ada pada jiwanya. Jiwanya terlatih. Maka kemampuan jiwanya di atas rata-rata jiwa orang-orang yang ada. Nah, mungkin kalau mereka rajin puasa, ya ngalah-ngalahin kiai yang jarang puasa lah ya. Tajam firasatnya. Tapi untuk apa tajam firasat? Firasat kan tidak pernah merubah takdir. Firasat itu cuma memberi kabar aja. Nanti kejadian begini. Gimana pun kita merubahnya nggak akan bisa terubah. Ini kan yang terjadi pada Samiri. Samiri mencoba mengakses takdir, dia bisa melihat dia dibunuh oleh Sayyidina Isa. Maka dia coba buat konspirasi pembunuhan Nabi Isa, tapi ternyata yang dibunuh bukan Nabi Isa,
syubbiha, ya, tapi diserupakan dengan Nabi Isa, Nabi Isanya diangkat ke langit. Jadi firasat itu sesakti Dajjal, Sabiri nggak bisa berubah takdir. Nah, untuk apa kita kemudian mengejar itu? Jadi teman-teman, perbedaan puasa kita dan mereka, puasa kita murni karena Allah. Nah, teman-teman yang melakukan Allah, ini yang disebut oleh Imam Ghazali di pertemuan sebelumnya, saya membahas berpuasa itu adalah bertakhalluk, menyerap salah satu pancaran sifat Allah, yaitu samadiyah. Yang kemudian saya jelaskan Said Imran, yang ternyata basic dia salafi, coba tahqiq kitab tasawuf, ketahuan juga belangnya ya. Dia kemudian mengatakan di sini Imam Ghazali ini sesat, ya, keliru, la yasbik alaihi salaf, ya, bodoh, dola, ya, dia kalam-kalamnya seperti itu. Kurang ajar juga nih Said Imran. Kok kitab semulia kitab Ihya dia kotori dengan kalam-kalam dia yang tadi. Di bab puasa lagi, ternyata dia mentahqiq kitab puasa, tapi dia kalamnya ini tulisan yang dia tulis itu nggak berpuasa. Agak parah hanya orang. Nah, sama dia ini, Allah kan nggak makan, nggak minum. Maka ketika orang mencoba nggak makan, minum, di saat itulah dia sedang menyerap pancaran sifat Allah, as-samadiyah. Hambanya disebut dengan abdun samadaniyun, ya. Seperti hamba dari Rabb disebut Rabbani. Dalam usul bahasa Arab itu biasa, ya. Bukan berarti Rabbani orang jadi Allah, enggak. Ya, maka tidak mesti orang Arab itu ngerti semua teks Arab. Ini kejadiannya seperti tahqiq Ihya Ulumuddin. Ya, ana la usamihi tahqiqan. Saya nggak menyebutnya tahqiq, ya. Karena dia nggak mentahqiq dari naskah. Dia cuma memberi ta'liq, dan ta'liqnya itu fihi khiyarah, ya. Wa atirat ala al-mu'allif. Baik. Baik ya. Berikutnya ada pertanyaan terkait dengan Lailatul Qadar. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita gabung. Yang pertama, adakah hitung-hitungan untuk menentukan kapan malam Lailatul Qadar? Yang kedua, bagaimana pandangan Buya terkait ada pendapat dari yang dikatakan pendapat dari Imam Al-Ghazali dan Abu Hasan Asy-Syadzili tentang bahwa Lailatul Qadar itu kemungkinan besar pada malam ke-27 bila Ramadan awalnya jatuh pada hari Selasa. Baik. Penentuan dengan ilmu hisab terhadap Lailatul Qadar itu kan usaha ijtihad ulama hisab. Tapi ini bukti bahwa ilmu hisab ini nggak bisa dijadikan patokan mutlak. Bahwa Lailatul Qadar itu jatuh di tanggal sekian, enggak, ya. Di bulan ini misalnya, insya Allah bukan di malam 27, tapi di malam yang lain. Saya nggak usah sebut, ya, karena itu masih rahasia lah. Enggak, jadi metodenya bukan hitung-hitungan. Nah, dan metode hitung-hitungan itu memang ada di sebagian ulama. Dan ini kemudian sampai fuqaha mutaakhirin seperti Bakri Syata di kitab Al-Talibin pun masih menukil itu, ya. Lalu dinisbatkan nih kaul-kaul kepada Imam Syadzili, Imam Ghazali. Tapi ana aqul ayyuhal ikhwa la yu'tamad ala dzalika, yani walau bisyai. Saya nggak akan berpegang dengan semua ramalan-ramalan hisabi itu, ya. Kita cukupkan saja dengan kalam Nabi, taharrauha, ya. Carilah, burulah pada malam ganjil, udah gitu aja. Antum pepet aja malam ganjil, setiap malam ganjil pasti ketemu Lailatul Qadar. Ya, fadhal. Baik, Bu ya. Pertanyaan berikutnya dari apoteker nih, Bu ya, terkait dengan meminum pil penahan menstruasi dengan niat supaya puasa Ramadannya bisa full, sebagaimana orang meminum pil menahan men saat melaksanakan ibadah haji. Bagaimana itu, Bu ya? Jazakumullah khair. Mamnu, ya, nggak boleh. Kalau haji itu boleh. Kalau haji itu di ijtihad sebagian ulama, karena haji ini susah datangnya, masyaqqahnya berat. Tapi di zaman Sayyidatuna Aisyah, beliau kan nangis karena mau tawaf atau mau apa gitu, ya. Terus ternyata haid. Apa kata Nabi? Itulah, ya, ma kataballahu ala banati Adam. Yang Allah telah tetapkan pada perempuan keturunan Adam. Dan secara keilmuan, tentu teman-teman yang dalam kedokteran faham
apa yang terjadi pada perempuan jika dia meminum pil-pil tersebut. Ini akan merubah, akan merusak sunnatullah pada dirinya. Maka apa yang Allah katabah, yang Allah tetapkan pada diri manusia perempuan ini menjadi tidak terjadi. Ya. Ada intervensi dari luar, dan intervensi dari luar ini sangat berbahaya, teman-teman. Walaupun misalnya ada beberapa kitab ya yang membolehkannya atau minimal menganggapnya makruh, tapi bagi saya itu mamnu, ya, terlarang, tidak boleh. Sebaiknya tidak melakukan itu. Jadilah kuni yakni ihda min banati Adam, udah jadi keturunan Adam aja. Itu kan ada sebelumnya yang cuma memakruhkan. Ini dia kayaknya malu-malu untuk mengharamkannya, tapi bagi saya itu mamnu. Ya. Baik. Ini ada permintaan Buya untuk Buya menjelaskan tentang Sayyidah Qunturah yang tadi disinggung dalam pembahasan. Kalau boleh. Ya. Ya, ada permintaan Buya untuk kalau berkenan Buya menjelaskan tentang Sayyidah Qunturah yang tadi sempat disinggung Buya. Oke. Kenapa Sidi Musa? Lupa, nggak dengar tadi. Tentang Sayyidah Qunturah Buya, kalau berkenan mau dijelaskan tentang Sayyidah Qunturah. Nanti kalau bisa kajian-kajian terdahulu, cari mana yang paling lengkap, Sidi Musa, lalu dipotong aja videonya. Saya ulang lagi, Sayyidah Qunturah itu adalah istri Sayyidina Ibrahim setelah Siti Sarah meninggal. Ya. Dan ini disebutkan dalam beberapa kitab, misalnya Tarikh Tabari. Tabari ini ulama salafus saleh, dan tarikhnya ada yang bisa dipakai riwayatnya, ada yang tidak. Ini salah satu yang bisa dipakai karena ini riwayat maqablan nubuwah, riwayat sebelum nubuat Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga ada dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir juga menukil kembali hal ini, dan secara sejarah itu sahih ya, karena dari Sayyidah Qunturah ini lahirlah 6 anak, dan anak-anaknya inilah yang berkembang di Yaman, berkembang di India, berkembang di Nusantara. Ya, yang belakangan boleh kita sebut Bani Jawi. Orang-orang Nusantara ini tidak hanya terbatas negara Indonesia, yang masuk ke Malaysia, Singapura, Patani, bahkan Thailand ya, Brunei, Filipina, barangkali boleh kita sebut sebagai anak-anak Sayyidah Qunturah yang boleh disebut dengan Bani Jawi. Ya. Ada Bani Israel, ada Bani Arab, ada Bani Jawi. Barangkali itu istilah yang bisa saya sebutnya. Dan sumber-sumbernya tadi di kitab-kitab yang saya sebutkan. Wallahu a'lam. Baik, ya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, banyak pertanyaan yang masuk ya. Jadinya bagaimana jika kita berniat puasa karena Allah untuk melatih, tapi dengan melaksanakan puasa mutih? Puasa mutih itu kan cuma teknik dalam berbukanya yang lain. Puasanya nggak ada masalah. Masalah cara berbukanya cuma dengan yang putih-putih, gitu ya. Minum air putih. Tapi itu bagian dari tradisi lama. Yang ada dalam kitab-kitab ulama kita, yang terutama kalangan sufi, itu hanya berbuka tidak dengan hayawan, dengan luhum, ya, dengan daging-daging yang atau yang bernyawa. Kalau itu ada, misalnya Syekh Sulaiman Zuhdi dalam risalahnya tentang khalwat, tentang suluk, ya. Tapi beliau pun tidak memutlakannya setiap hari. Beliau mengatakan setelah hari 20 mesti memakan daging. Saya kemudian nggak mengerti kenapa, sampai ketemu beberapa komunitas dokter di Unan sana, di Padang, yang mereka juga praktisi tarekat, dan beberapa dokter itu cerita, betul Ustaz, jadi setelah hari ke-20, kalau kita nggak makan yang bernyawa, makan daging yang hewan lah ya, baik itu daging putih atau daging merah istilahnya, maka ini badan kita akan berubah strukturnya, jadi nanti akan memakan bagian tertentu gitu. Jadi tubuh kita ini butuh kepada daging,
nggak boleh lewat dari 20 hari. Nah, mungkin kalangan teman-teman yang mengerti kedokteran bisa diteliti ulang tentang penemuan ini. Maulana Khalid Ad-Dimashqi Al-Baghdadi dulu beliau menjelaskan hal itu, maka dalam suluk puasanya mirip-mirip puasa putih, tapi bukan putih ya, puasa dari yang bernyawa. Nah, itu cuma teknik, puasanya kan nggak ada masalah, teknik dalam beriftar. Lanjut. Baik, Bu ya. Oh ya, sebelumnya saya ingat dulu Abu Dzar Al-Ghifari awal-awal masuk Islam itu cuma minum air Zam-Zam. Jadi udah kayak puasa putih mutlak ya. Berapa hari? 30 hari, maka badannya langsung kurus. Jadi itu pernah terjadi di zaman sahabat Nabi. Ala wahwa al-sahabil jalil Abu Dzar Al-Ghifari ya. Fadhal. Baik, Bu ya. Ada dua pertanyaan atau satu pertanyaan gitu. Yang pertama, bolehkah mengagumi ulama? Ini pertanyaan dari akhwat ya. Mengagumi ulama yang laki-laki, cinta kepadanya, tapi tentunya bukan karena cinta nafsu, lalu mencium fotonya dan sebagainya seperti itu. Nah, seperti misalkan mencium foto Abi Umar. Iya, iya. Mencium foto Sidi Musa ya. Iya, mencintai ulama itu bagian dari mentakzim syiar-syiar Allah. Jadi syiar-syiar Allah itu siapa yang menghidupkan? Ulama. Maka ulama itu bagian dari sya'airillah. Ada syiar-syiar itu syair Allah Tabaraka wa Ta'ala bentuknya benda. Ka'bah ya. Misalnya Hajar Aswad, Masjid Nabawi, Raudhah. Nah, ini benda. Ada yang bentuknya orang hidup. Nah, intinya sebenarnya ada pada yang hidup ini karena mereka lah yang akan memberitahu ini benda, ini tempat adalah syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghormati benda-benda, menghormati ulama-ulama yang menghidupkan hukum-hukum Allah, ajaran-ajaran Allah itu adalah min taqwal qulub, adalah bagian dari kebeningan hati, kekuatan hati. Silakan dilakukan ya. Ekspresinya bebas. Boleh dengan naruh fotonya, boleh dengan nyimpen atau kirim Fatihah kepadanya. Di zaman Al-Imam Ahmad, beliau tidak dengan cara kirim foto, memegang foto, kan foto nggak ada di zaman itu. Apa kata beliau? Inni, ya, sesungguhnya aku, la'adullaha fi salati, aku berdoa dalam salatku, li Muhammad bin Idris Syafi'i, untuk mendoakan Muhammad bin Idris Syafi'i, Imam Syafi'i. Jadi ada yang lebih utama. Jadi teman-teman, cara yang lebih dahsyat itu adalah dengan cara mengirim Fatihah. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin antum bisa koleksi bukunya, koleksi ya foto-fotonya menarik. Boleh dengan mencium juga nggak masalah, mencium fotonya itu nggak masalah. Mencium kitabnya, ya, wallahu ta'ala. Baik, Mir. Ini pertanyaan terakhir, Bu ya, pada pagi ini. Terkait dengan yang disinggung oleh Imam Al-Ghazali di pembahasan tadi, di mana Imam Al-Ghazali begitu luas menyampaikan puasa itu bisa saja, ini pertanyaannya sedikit saya format ya, saya modifikasi, bahwa Imam Al-Ghazali mengatakan ada orang yang pantasnya berpuasa dahar, ada yang disebut dahar, ada yang mungkin tidak puasa sama sekali. Nah, untuk menentukan seperti itu bagaimana, Bu ya? Maksudnya menentukan mana yang pantas untuk kita. Gitu. Bentar, apa? Ya. Apabila kita tidak mengerti kita ini cocoknya yang mana, maka kita butuh guru yang ahli dalam menentukan itu. Nah, mereka disebut dengan mursyid. Ya. Jadi ikuti saja guru kita, nanti guru kita akan ngasih saran. Kamu cocoknya Thariqah Ibnu Mas'ud, gak usah puasa. Kamu cocoknya Thariqahnya Aisyah, berpuasa. Nah, kamu cocoknya Thariqah Abdullah bin Amr, yaitu sehari puasa, sehari tidak. Begitulah terus. Jadi nanti guru kita yang akan menjelaskannya. Atau minimal kita bertanya, cocoknya untuk aku apa? Wahai tuan guru, wahai syekh, wahai kiai gitu ya. Nanti akan dijelaskan oleh beliau.
Tapi saran saya, kita pandang aja diri kita sendiri, ini cocoknya sama diri saya apa. Nah, supaya nanti nggak jadi kepikiran. Ntar gurunya bilang, kamu puasa dahar, nggak sanggup ya. Jadi dalam bab ini, pakailah hadis Nabi, da'uni ma taraktukum. Ya udah, kamu biarkan aja, nggak usah nanya untuk hal-hal yang aku tidak spesifikkan. Itu lebih afdol daripada kita bertanya. Ya. Kecuali hari-harinya lagi hari-hari riyadhah. Nah, nanti guru kita punya otoritas dalam menjelaskan. Ya, tafadhol. Baik, Bu ya. Kayaknya kita cukupkan sampai di sini pertanyaannya, Bu ya. Alhamdulillah. Mohon Baik, teman-teman, saya rasa cukup ya. Next ke depan, kita akan mundur ke depannya, yaitu tentang akidah Imam Ghazali, insya Allah ya. Atau ada urusan kitab lain, Sidi Musa. Mungkin kitab Kimia Usaada. Menurut antum mana yang bagus, Bu ya? Itu insya Allah disiapkan. Ya, mungkin kita buat akidah Ghazali dulu kali ya. Pakai yang di juz pertama juga, masih juz pertama tentang akidah beliau. Mungkin perlu closing statement, Bu ya. Baik, teman-teman yang melakukan Allah, insya Allah sampai beberapa minggu ke depan, kita masih istiqomah dalam menghidupkan turas Imam Ghazali, dengan harapan semoga Allah menjadikan kita sebagai waris ulama, wali-wali Allah, kekasih Allah yang diistiqomahkan dalam jalan ruhani, dan sekaligus menghidupkan yang zahir dari ilmu-ilmu yang sudah dituliskan oleh para ulama, dan mewarisi yang batin, yang ruhani, yang telah mereka dapatkan selama mereka hidup. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.